Baru-baru ini heboh video di TikTok yang seolah menampilkan band Avenged Sevenfold mendukung Palestina. Diketahui beberapa waktu terakhir Gaza Palestina porak-poranda akibat serangan Israel. Di media sosial beredar sebuah video yang menampilkan grup band asal Amerika Serikat atau AS Avenged Sevenfold sedang menyanyikan lagu dukungan untuk Palestina. Sementara di antara penonton terlihat bendera Israel yang berkibar. Video Avenged Sevenfold menyanyikan lagu dukungan untuk Palestina disebarkan oleh beberapa akun Facebook. Sementara berikut teks yang tertera pada video yang merupakan sulit teks dari lagu yang dinyanyikan Matthew Carlos Sanders atau Matt Shadows. Dalam unggahan tampak bendera Israel disertai logo Avenged Sevenfold berupa sayap kelelawar. Video yang telah beredar di internet setidaknya sejak 5 tahun lalu. Salah satu video serupa ditemukan di kanal YouTube Lily from the First Row 29 Juni 2018. Matt Shadows tidak menyanyikan lagu dukungan untuk Palestina, melainkan lagu Sober Why ciptaan band heavy metal tersebut. Pada keterangan videonya dijelaskan bahwa Avenged Sevenfold menggelar konser di Israel pada 26 Juni 2018. Berdasarkan catatan setlist.pem, Avenged Sevenfold membawakan 11 lagu mereka disertai 3 lagu encore. Tidak ada lagu dukungan untuk Palestina saat konser Avenged Sevenfold di Live Park, Rishon LeZion, Israel pada 26 Juni 2018. Kesimpulannya, video viral di TikTok yang menyebut Avenged Sevenfold mendukung Palestina adalah hoax. Palestina yang sekarang teman-teman kenal itu ada 2 daerah sebenarnya. Yang pertama adalah daerah West Bank atau tepi barat Sungai Yordan yang itu cenderung lebih aman, dan satu lagi adalah wilayah yang namanya Gaza. Yang teman-teman tahu bahwa Gaza itu sekarang dipimpin oleh yang namanya Hamas, gitu ya. Nah, setelah itu 2 itu sendiri kan adanya di daerah yang namanya Israel, kita tahu. Nah, kita nggak apa-apa, kita punya pandangan dulu tentang itu, tapi saya akan sedikit sharing ini, insya Allah nanti akan membuat teman-teman paham tentang gambaran besarnya seperti apa. Dan teman-teman juga tahu bahwa Gaza ini kan kayak the world largest prison. Kenapa? Karena Gaza ini sendiri itu kayak satu daerah yang nempel di Mesir, jadi perbatasan sebelah mana tuh ya? Timur, selatan, barat daya. Jadi barat dayanya itu berbatasan dengan Mesir. Jadi disitulah ada pintu yang namanya pintu Rafah, dan selain pintu Rafah itu selain itu ada 7 pintu yang lain lagi yang memang langsung berbatasan dengan Israel. Sementara yang sebelah barat itu dia berbatasan dengan Laut Mediterania. Jadi memang Gaza ini ketutup dari manapun. Dia kayak disebut the world largest prison, dan benar-benar hidup mereka itu terkunci dari arah mana saja, sehingga pernah mereka diboikot listrik, air bersih juga susah di sana, dan mereka juga kesulitan dengan segala macam fasilitas, tapi somehow mereka tetap bisa survive, yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Gaza. Dan Gaza ini sendiri terletak di satu wilayah lagi yang dikenal sama orang-orang disebut dengan Palestina. Jadi Palestina ini apa nanti juga akan kita jelasin. Dan di situ ada satu kota yang sangat penting bagi 3 agama yang disebut dengan bahasa internasional sebagai Yerusalem. Kalau orang-orang Muslim mungkin lebih mengenalnya dengan nama Al-Quds, gitu ya. Jadi Al-Quds, atau orang-orang yang di internasional menyebut Yerusalem. Daerah ini semuanya, ini adalah daerah memang daerah suci terhadap 3 agama. Pertama, agama Yahudi, mereka menganggapnya ini adalah agama yang suci. Karena kenapa? Karena ini yang disebut dengan tanah terjanji bagi mereka, yang mereka ambil daripada kitab-kitab suci mereka. Jadi ini adalah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sedangkan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, ini juga menjadi tempat yang suci bagi mereka, karena disinilah letak
Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dikhianati oleh Yudas Iskariot. Itu kepercayaan mereka. Dan disinilah juga ada tempat yang namanya Bukit Golgota yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Walaupun tentu orang Muslim keyakinannya berbeda, tapi ya kita cuma cerita kenapa sih tempat ini jadi sebuah tempat yang disucikan oleh 3 agama. Yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai tanah terjanji. Yang kedua, orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani menganggap ini adalah sebagai tempat yang merupakan tempat terakhir perjanjian Yesus, perjamuan terakhir Yesus, lalu juga tempat disalibnya Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang Muslim, kita sudah tahu bahwa tempat ini menjadi kiblat pertama kaum Muslim, yaitu adalah Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran Allah mengabadikan semuanya ini, betapa penting kaum Muslim ini terhadap daerah yang kita sebut tadi dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Dan Rasulullah sendiri berpesan kepada kaum muslimin, kalau kalian itu jangan bersusah-susah untuk pergi kecuali ke 3 tempat, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggarisbawahi pentingnya, indahnya, bagusnya, berartinya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Maka ini adalah menjadi sebuah tempat yang sangat penting bagi 3 agama di dunia, khususnya di satu kompleks yang namanya Kompleks Masjidil Aqsa atau Haikal Sulaiman dalam pandangan orang-orang